Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Roy Sarvan. Pemirsa, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terus bergulir. Setelah masa pendaftaran, tahapan kampanye menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum karena dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti apa bentuknya? Pemirsa, berikut Special Report kampanye pilkada di masa pandemi. Pemirsa, masa kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tinggal beberapa hari lagi. Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan keputusan tentang mekanisme pelaksanaan kampanye, baik yang dilakukan pasangan calon, partai politik, dan tim pemenangan. Pemirsa, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 akan memasuki tahapan penetapan dan kampanye pasangan calon. Salah satu yang menjadi perhatian adalah soal pelaksanaan kampanye. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 4 metode pelaksanaan kampanye yang dilarang dilakukan, baik oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan atau tim kampanye. Langkah itu dilakukan untuk mencegah berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dalam pelaksanaan pilkada. KPU hanya memberikan kesempatan kepada pasangan calon melakukan pertemuan terbatas. Lalu bagaimana sanksi bagi pasangan calon atau partai politik yang melakukan pelanggaran? Dan bagaimana pula format untuk pengawasan kampanye daring atau media sosial, termasuk juga pemasangan alat peraga yang lazim berlaku dalam pemilihan umum? Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik kampanye pilkada di masa pandemi dengan narasumber yang telah hadir di studio, Komisioner KPU di Kota Bandar Lampung, Ibu Ika Kartika. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Ika sudah hadir di sini. Sebelum kita berbicara banyak terkait dengan kampanye, ini sudah sampai mana Bu? Tahapan pilkada di Lampung sendiri? Ya, tahapan pilkada di Kota Bandar Lampung saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi berkas calon ya, administrasi ya. Kemarin kami sudah melakukan rapat di KPU Kota Bandar Lampung dan sudah menyerahkan terkait dengan perbaikan berkas calon di Kota Bandar Lampung ya. Ada 6 calon ya, 3 pasang maksudnya, 3 pasang calon ya. Dan kemarin sudah dilakukan. Baik. Ya. Kemudian ini kan sudah sampai tahapan tadi penetapan calon ya, bakal calon. Belum, penetapan calon nanti di tanggal 23. Tanggal 23. Kami lakukan ya. Kemudian dari beberapa waktu yang lalu itu yang menyita waktu banyak dan menyita perhatian baik dari KPUD sendiri seperti apa? Tahapan apa? Tahapan yang menyita energi luar biasa ya. Ada 2 tahapan yang berkisar di KPU Kota Bandar Lampung karena kebetulan di Kota Bandar Lampung ini ada calon independen dan pada saat yang sama KPU Kota Bandar Lampung juga melakukan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman PPDP ya, sebanyak 1.700 PPDP di Kota Bandar Lampung, dan verifikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan PPS, verifikasi faktual terhadap calon perseorangan. Nah, ini memang 2 tahapan ini yang memang menyita energi luar biasa, apalagi di tengah pandemi ini ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian tadi kan memang tahapannya memang menyita energi banyak. Nah, apa saja yang dilakukan dari KPUD sendiri sehingga tahapan tersebut bisa terselesaikan dengan lancar dan lain sebagainya seperti itu? Oke, tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU ya tentunya dalam mengantisipasi ya adanya penyelenggara yang terdampak COVID ya. Ini KPU dalam tahapannya sudah 2 kali melaksanakan rapid test, baik dari Sekretariat KPU, Sekretariat PPK, kemudian sampai dengan PPS, baik dengan anggota komisioner, Sekretariat, begitu juga dengan seluruh kawan-kawan PPK dan PPS. Dan alhamdulillah tidak ada yang ini ya, hasilnya tidak ada yang reaktif, 0,5% lah yang reaktif, dan itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan. Kemudian juga tentunya kita dalam melaksanakan pilkada tetap berpegang pada regulasi ya, yang kami pedoman yaitu PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal. Dan selain itu juga kami di dalam melaksanakan kegiatan tahapan kami selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Karena kan memang saat ini pilkada di masa pandemi seperti itu. Pilkada di tengah pandemi ya. Artinya protokol kesehatan nomor pertama seperti itu ya. Baik. Kemudian beberapa waktu yang lalu KPUD menjadi digugat ya oleh salah satu pasangan calon. Nah, ini hasilnya seperti apa sampai sekarang? Ya, kemarin ya sudah kita lihat bersama ya bahwa di media sosial maupun di media elektronik dan cetak bahwa
gugatan itu ditolak ya oleh Gugatan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Artinya tahapan tersebut hasil tersebut apakah diterima atau seperti Ditolak apa? ya, ditolak oleh Bawaslu ya. Di pihak yang menggugat tadi menerima atau akan mengajukan banding? Ya, kalau kami sih melihat dari media sosial, tentunya beliau katanya mengatakan akan menggugat ya, tapi mekanisme yang akan dicapai dengan beliau kami nggak tahu ya, katanya beliau akan menggugat ke kemana, ke DKPP atau ke Polda katanya. Baik. Kemudian kita boleh tahu, mungkin di-share juga terkait dengan penetapan calon dan juga kampanye ini pada saat kapan aja atau jadwalnya kampanye dan lain sebagainya. Berdasarkan PKPU 5 tahun 2019 bahwa penetapan calon ini akan dilakukan tanggal 23 September 2020 dalam hitungan hari ya, minggu ke depan. Kemudian pelaksanaan kampanye dimulai sejak tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Artinya ada sekitar 71 hari pelaksanaan kampanye untuk para pasangan calon ini untuk mengenalkan visi misinya kepada masyarakat ya. Itu 71 hari apakah ada tahapan-tahapan masing-masing, kemudian ada sekat-sekatnya berapa harinya gitu? Dalam 71 hari itu nanti ada penyebaran APK. APK itu alat peraga kampanye yang memang difasilitasi oleh KPU. Pada saat nanti KPU akan berkoordinasi tentunya kepada LO, pasangan calon, kemudian juga kepada pihak keamanan. Karena terkait dengan APK ini juga nanti akan diletakkan di titik-titik ya, yang tentunya juga tidak boleh merusak estetika, pemandangan ya, dan juga itu tentunya harus dilakukan koordinasi. Dan 14 hari nanti ada waktu, ada 2 masa ya, 14 hari sebelum berakhirnya masa kampanye itu ada juga kampanye melalui media televisi, iklan kemudian seperti media iklan itu yang akan difasilitasi oleh KPU terhadap pasangan calon. Itu artinya 71 hari itu memang benar-benar harus dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk menyebarkan ataupun memberitahu visi misi mereka untuk menjadi kepala daerah seperti itu. Ada juga ada juga di situ rapat terbuka, kemudian rapat tertutup itu juga bisa dilakukan oleh pasangan calon. Nanti juga ada debat juga yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Bandar Lampung. Itu difasilitasi dari KPU sendiri. Difasilitasi oleh KPU. Kalau rapat terbuka dan tertutup itu calon yang akan melaksanakannya. Baik, artinya di masa pandemi ini kan walaupun pilkada tetap berjalan, artinya ada perubahan ataupun perbedaan dari pilkada sebelumnya ini. Hal mendasar apa saja Bu yang memang berbeda dengan pilkada sebelumnya? Hal yang paling mendasar tentunya pilkada tengah pandemi ini adalah penerapan protokol COVID ya di setiap tahapan. Tentunya salah satunya di masa kampanye ini adanya pembatasan. Contoh di debat kandidat yang semula di 2015 yang lalu tidak ada pembatasan ya. Nah, pada masa debat kandidat ini di PKPU 20 tahun 2020 itu ada pembatasan jumlah dari pendukung yang hadir pada saat debat itu 50 orang itu sudah dari semua masing-masing pasangan calon. Artinya kalau di Bandar Lampung ini ada 3 pasangan calon, 50 itu dibagi 3 tuh. 50 pendukungnya yang bisa hadir ke studio ya, karena itu tempat studio atau tempat lain. Kemudian baik, tahan sejenak nanti kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya ya. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan diskusi kita, namun ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan dialog kita dengan Ibu Ika. Baik, tadi maaf sempat terputus terkait dengan kita masih membahas masalah hal mendasar yang menjadi perbedaan antara pilkada tahun sebelumnya dan tahun sekarang ini. Tadi yang disebutkan bahwa adanya protokol kesehatan. Seperti tadi disebutkan adanya apabila ada kegiatan di suatu ruangan itu 50 orang ya, 50 orang. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu. 50 orang ini kalau debat kandidat ya di PKPU 20 tahun 2020 dalam pelaksanaan debat kandidat nanti yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Bandar Lampung itu pasangan calon 3 pasangan calon ini bisa menghadirkan hanya 50 orang, berarti 50 dibagi 3 pasangan calon. Itu kemudian nanti ada Bawaslu, tentunya juga ada ada finalis ya, ada ini ya, ada moderator dan DPH KPU. Kemudian itulah pembatasannya berbeda dengan 2015 yang lalu. 2015 yang lalu kan kita adakan Dina Portal bisa pendukungnya banyak ya, bisa 100 orang gitu kan dari masing-masing pasangan calon. Dan ada penerapan protokol COVID tentunya, minimal masker ya yang digunakan ya. Gedung juga penggunaan gedung ya. Kalau 2015 yang lalu kita bisa berdempet-dempetan, kalau sekarang kan duduk juga berjarak kan, kemudian minimal masker, kemudian juga masuk gedung juga harus ada pengecekan pengecekan suhu tubuh, kemudian ya
duduk, masker lah minimal itu ya. Itulah yang akan diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Tadi protokol kesehatan. Kemudian teknis apakah ada yang berubah terkait dengan persiapan kampanye di tahun ini? Oh, tentu ada yang berubah karena adanya perubahan PKPU pasti ada yang berubah ya. Terkait dengan tatap muka ya. Tatap muka juga memang di PKPU masih diperbolehkan tatap muka, tapi paling banyak juga 100 orang. 100 orang itu ketika adanya kampanye di luar ruangan ya. 100 orang pun itu tetap lagi-lagi harus memperhatikan protokol COVID. Ketika di luar, kemudian tidak kemudian serta-merta mereka bisa berkerumun gitu ya. Disitulah adanya pilkada di tengah pandemi ini jangan sampai masa kampanye juga tentunya kami berharap karena kampanye ini kan yang akan melaksanakan pasangan calon dan timnya berharap juga harus tertib dan disiplin melaksanakan ini supaya jangan ada lagi masyarakat yang menjadi korban ketika kampanye dan protokol COVID ini tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi maksimal tuh 100 untuk di luar ruangan. Sementara dalam ruangan tuh aja 50. Itu pembatasannya. Baik. Kemudian ini kan kampanye sekarang kan memang benar-benar harus dimanfaatkan oleh pasangan calon ini. Mungkin bisa diberitahu juga atau di-share lah apa saja yang bisa dilakukan oleh pasangan calon ini untuk memberikan menyiarkan visi misi mereka. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon itu saat ini? Ada beberapa hal yang difasilitasi oleh KPU ya, di antaranya APK ya, kemudian nanti ada debat kandidat, kemudian juga nanti ada iklan gitu ya. Nah, terkait dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh saat ini, KPU RI sedang menggodok ada draft PKPU, perubahan lagi dari PKPU yang kampanye PKPU nomor 4 tahun 2017, kemudian berubah di PKPU 20 tahun 2020, dan saat ini akan ada perubahan yang masih kita menunggu nih kepastiannya, karena memang saya yakin sih nggak lama lagi, karena waktu kampanye sudah mendekati ya, tanggal 26 ya, 26 September ini. Jadi terkait dengan hal pasti yang tidak boleh dilakukan itu nanti kita akan sampaikan ketika memang draft PKPU-nya sudah sampai ke kami ya. Artinya sampai saat ini masih menunggu draft KPU. Kemungkinan ada kemungkinan nggak keluarnya sebelum kampanye kah ataupun setelah kampanye atau bagaimana? Biasanya sih kalau kami ya tentu PKPU-nya itu yang terbaru keluar itu sebelum masa kampanye ya. Karena kami juga kan akan melakukan koordinasi dengan calon, dengan LO ya, dengan LO kemudian juga dengan instansi terkait ya, karena kampanye ini banyak melibatkan instansi terkait tentang pemasangan APK yang di mana titik-titiknya dan lain-lain, itu keamanan dan lain-lain tentunya. Baik, kemudian tadi sempat disinggung terkait dengan pertemuan tertutup, kemudian apakah nanti ada pertemuan terbuka dan bagaimana sistem ataupun pengawasan nanti dari baik KPU ataupun Bawaslu sendiri di tengah-tengah pandemi seperti ini? Ya, tentunya itu nanti kita akan lakukan rapat koordinasi dengan LO dan juga dengan Bawaslu keamanan terkait dengan pengawasan, tentunya itu ranah Bawaslu. Kalau KPU nanti kami akan membagi zona dan akan ada pembagian waktu ya, siapa calon mana berkampanye di mana kan gitu. Dan nanti teknisnya akan kami lagi-lagi menunggu juknis yang akan turun, tentunya nanti akan kami sampaikan lagi kalau memang sudah ada kepastian juknisnya. Kemudian artinya kan peraturan dari KPU sendiri sudah diterbitkan seperti itu yang sebelumnya yang saat ini berlaku. Nah, kemudian kan peraturan yang mana harus ditaati oleh pasangan calon. Apabila ada pasangan calon yang melanggar ataupun ada pelanggaran dari peraturan KPU sendiri dilanggar, itu apakah ada sanksinya atau seperti apa? Itu tentunya ranahnya Bawaslu ya. Bawaslu lagi Bawaslu. Oke. Baik. Kemudian kita masih membahas terkait dengan masa kampanye ini. Ini kan 71 hari, 71 masa kampanye. Kemudian ini beberapa kegiatan yang memang apabila dilaksanakan dari pasangan calon ini, beberapa kegiatan itu apakah difasilitasi dari KPU sendiri atau yang difasilitasi satu debat kandidat, kemudian APK ya. APK itu alat peraga kampanye yang tentunya selain difasilitasi oleh KPU juga nanti tim LO boleh memperbanyak sesuai dengan PKPU 20 ya. Itu maksimal 200%. Yang diadakan oleh KPU maksimal. KPU pun mengadakan tentunya sesuai dengan anggaran yang ada di KPU Kota Bandar Lampung. Kemudian juga ada nanti videotron yang akan difasilitasi, kemudian baliho, umbul-umbul itu nanti akan difasilitasi dari KPU. Kemudian apabila memperbanyak artinya harus sesuai dengan PKPU tadi ya. Iya, dan seandainya apa yang difasilitasi oleh KPU ternyata rusak APK-nya ini,
bahkan Boleh mengganti? boleh mengganti itu. Tapi tentunya berkoordinasi dulu ya dengan dengan pihak Panwas, dengan pihak keamanan ya. Tadi kan kita masih bahas terkait dengan kampanye ini boleh nanti akan ada masa iklan di 14 hari terakhir ya. Kemudian yang apabila ada di medsos ini seperti apa? Apakah ada peraturan sendiri atau Untuk seperti apa? medsos masih kita tunggu ya, karena mungkin ada perubahan lagi ya. Kalau kemarin kan memang yang memfasilitasi KPU ya. Nanti kita akan tunggu deh. Kalau untuk sebelumnya, pilkada sebelumnya, apakah dibiarkan saja atau seperti apa? Iklannya semua KPU ya. Kalau di sebelumnya memang KPU memfasilitasi ya. Maka terkait dengan sekarang mungkin kalau ya di PKPU 20 ini memang ada perubahan di situ tatap muka. Itu kampanye tatap muka boleh juga dilakukan melalui media daring. Media daring artinya mungkin kalau media daring itu mungkin melalui Zoom ya. Tetap difasilitasi artinya. Tapi kalau Zoom saya rasa itu kampanye dilakukan oleh calon. Ya tidak difasilitasi KPU karena dia rapat terbuka, tapi dia menggunakan daring. Di medsos ini kan artinya banyak. Kalau medsos itu kan ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain ya nanti. Baik Bu Ika, kita akan jeda sejenaknya, nanti kita lanjutkan dialog kita. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Special Report akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ini Videotron. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik Ibu Ika, kita masih membahas terkait dengan pilkada di masa pandemi, di mana saat ini sebentar lagi akan ada masanya kampanye seperti itu. Artinya kita harus membaca bagaimana kampanye di sistem kampanye saat ini. Kemudian nanti mungkin ada peraturan baru yang nanti akan mungkin beberapa hal akan diubah, akan berubah dari peraturan yang saat ini. Nah, kemudian di peraturan PKPU yang saat ini itu terkait dengan pasangan calon apabila ada yang melanggar itu bagaimana peraturan yang saat ini? Ya, karena kita akan ada peraturan yang terbaru ya, maka kita tunggu saja. Artinya masih menunggu peraturan yang selanjutnya seperti itu. Baik, Bika. Kemudian terkait dengan apa komentar Anda terkait dengan ini kan pilkada di masa pandemi. Apakah pasangan calon ini bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk memberikan aspirasi kepada masyarakat agar bukan hal-hal pandemi seperti ini bukan menjadi halangan bagi mereka untuk berkampanye seperti itu? Tentunya satu ya, pasangan calon tentunya terikat dengan aturan ya, yang aturan main ya, artinya yang ditetapkan oleh KPU juga. Saya harap sih pasangan calon kan di dalam kampanye terbuka itu boleh juga membagikan bahan kampanye. Yang ada ya, salah satunya ada masker, hand sanitizer, kemudian ini ya face shield ya. Dan tentunya juga saya berharap selain pasangan calon ini juga menyampaikan visi misinya kepada masyarakat terkait dengan pembangunan di Kota Bandar Lampung juga terus menjadi teladan kepada masyarakat bahwa beliau dalam kampanye terbuka bisa menerapkan protokol COVID kan gitu. Sungguh jadi yang kami harapkan adalah KPU sebagai penyelenggara tentunya tidak ada klaster baru setelah pilkada ini setelah tahapan kampanye maupun nanti setelah pemungutan suara. Artinya ya kami berharap KPU berharap kepada pasangan calon tertib dan menjadi teladan deh buat konstituennya ya. Pilihlah aku tapi juga nih aku jadi contoh gitu. Jadi contoh untuk masyarakat karena bahwa kami terapkan protokol COVID gitu ya. Artinya mereka juga walaupun berkampanye menerapkan visi misi mereka tapi juga harus menurut di peraturan protokol kesehatan seperti itu. Oke. Baik. Kemudian dari masa pandemi seperti ini kan artinya pasangan calon melakukan banyak hal untuk melakukan kampanye, baik itu dari daring tadi disebutkan. Kemudian ini daring ini kan melakukan pertemuan tertutup atau terbuka? Itu terbuka ya, terbuka masuk dalam kategori terbuka tapi bisa menggunakan fasilitas lain, artinya menggunakan daring itu diperbolehkan. Baik. Kemudian tadi apabila menggunakan daring, apakah ada peraturan tersendiri terkait dengan hal itu? Ada aturannya ya, dia membagikan tautannya, kemudian siapa narasumber ininya kan, timnya, kemudian itu ada aturannya di PKPU ya. Itu juga termasuk dalam PKPU yang sedang dirancang saat ini. Artinya peraturan yang baru nanti juga akan mungkin mengatur juga lebih rigid ya. Lebih rinci lagi. Baik. Kemudian dari KPUD sendiri ini Ibu Ika, pengawasan ataupun sanksi ini kan memang dikelola oleh Bawaslu seperti itu. Nah, dari peraturan dari KPUD sendiri itu merancang melihat beberapa sisi itu mungkin bisa dijelaskan sedikit? Kalau terkait dengan pengawasan itu tentunya
ranah dari Bawaslu ya. Kalau kami terkait dengan teknik pekerjaan kami saja gitu. Oke, baik. Artinya dari peraturan yang baru nanti akan ada sedikit perubahan itu melihat kondisi atau seperti apa? Ya kalau ada perubahan tentunya kami KPU dan Bawaslu nanti biasanya akan melakukan koordinasi ya terkait ada peraturan yang terbaru ya supaya kita sama-sama KPU melaksanakan teknis kemudian Bawaslu melaksanakan pengawasan itu bisa match gitu kan. Baik. Kemudian dari beberapa hal yang dilakukan oleh pasangan calon ini, apa gugus tugas juga memang ikut andil di setiap kegiatan? Oh iya, karena memang wajib ya, apalagi ini kami kemarin KPU kemudian Bawaslu kemudian pihak keamanan ya, kemudian kepolisian juga Kodim ya, dan juga gugus tugas udah melakukan perjanjian kerjasama, artinya dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID ini. Artinya dalam masa kampanye nanti juga ada beberapa poin ya, diantaranya itu pihak keamanan tidak akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan izin keramaian ketika tidak ada izin dari gugus tugas COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Artinya gugus tugas juga ikut andil di setiap kegiatan itu. Kemudian apakah di kerjasama ataupun tadi sudah melakukan rapat koordinasi sampai saat ini apa yang memang yang memang serius mungkin untuk dibahas terkait dengan kerjasama antara KPUD, kemudian dari Polda mungkin, ataupun dari gugus tugas dan lain sebagainya itu? Kalau untuk saat ini tentunya kan kalau kerjasama itu terkait dengan masa kampanye ya. Kalau sebelum masa kampanye KPU terus berkoordinasi dengan gugus tugas baik untuk rapid test maupun bagaimana penerapannya. Tapi kalau untuk kampanye nanti tentunya ya kampanye tanggal 26 yang sudah kami lakukan adalah bagaimana gugus tugas juga ikut berperan aktif agar tidak ada terjadinya penyebaran klaster baru pada masa pandemi ini. Baik. Mungkin terakhir yang mau disampaikan untuk masyarakat dari KPUD sendiri. Oh ya, kebetulan ini tidak hanya masalah kampanye ya, KPU Kota Bandar Lampung juga kemarin pada tanggal 8 yang lalu sudah melaksanakan pleno daftar pemilih sementara untuk tingkat Kota Bandar Lampung yang berjumlah total 640.910 pemilih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, kami berharap pada masyarakat tentunya ini pada forum yang baik ini nanti KPU Kota Bandar Lampung akan melakukan uji publik mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 29 September. Uji publik DPS yang nanti DPS ini akan ditempel tempat-tempat strategis. Ada yang ditempel mungkin di kelurahan, mungkin ada juga di rumahnya Pak RT, mungkin ada juga di tempat umum seperti masjid. Gunanya apa? Supaya masyarakat berperan aktif, melihat apakah dia sudah terdata di TPS tersebut atau belum. Karena tentunya daftar pemilih ini merupakan jantungnya pemilu. Ya kalau nggak ada daftar pemilih, siapa yang mau datang ke TPS kan gitu. Nah, tentunya KPU Kota Bandar Lampung ingin daftar pemilih ini semakin akurat dan valid tanpa peran serta masyarakat. Tentu ini akan sulit tercapai ya. Meskipun kami sudah melakukan ikhtiar dengan pemutaran data dan lain. Tentu ini kami harapkan ya tanggapan masukan silakan hubungin PPS jika memang Anda melihat belum terdata di TPS yang terdekat di rumah Anda. Baik, terima kasih Bu Ika. Ya, perbincangan kita memang menarik terkait dengan kampanye karena sebentar lagi ya. Mungkin kita harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Baik, pemirsa, kampanye di masa COVID-19 ini mempunyai tantangan tersendiri karena selain berupaya menarik simpati masyarakat, pasangan calon juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 terus bertambah hari demi hari. Pemirsa, perbincangan kita sudah sampai berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Ika yang telah hadir di studio ya. Semoga tidak bosan-bosan ya Bu ya. Saya Roy Starvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di Anyus Lampung. Sampai jumpa.